Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan bi qouli ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah agar hidup kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan serius, dengan fokus, dengan sungguh-sungguh minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Allah. Sekiranya ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Karena kalau kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik daripada hari sebelumnya, maka insya Allah kita tergolong hamba Allah yang robihun, hamba Allah yang beruntung. Saudaraku seiman, setiap hari kita menaikkan sholat, tetapi berapa banyak orang yang tidak memahami indikasi sholat yang benar. Kita tahu satu-satunya perintah yang diterima oleh Rasulullah yang langsung dari Allah adalah yaitu perintah sholat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj.
Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun adza'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan salat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Jelas tegas Nabi mengatakan bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Batas yang membedakan, memisahkan keimanan dengan kekafiran adalah sholat. Nggak sholat kafir, nggak mau dipanggil kafir ya sholat. Dan sholat yang 5 waktu hendaknya betul-betul kita jaga, kita perhatikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan kaitannya dengan ayat surat Maryam ayat 59 tadi, yang dimaksudkan apa? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia tersebut, surat Maryam ayat 59 tadi apa? Barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda, mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Saudaraku seiman, setidak-tidaknya indikasi sholat ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama, siapa di antara kita, siapa saja yang sholatnya benar, maka dia akan menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Dan iman yang benar adalah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman asyirku. Penjelasannya, iman yang benar adalah yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Orang yang sholatnya benar, maka dia akan menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Yang kedua, siapa yang sholatnya benar, maka dia akan menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir. Maka dikaitkan dengan satu ayat, celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, na'udzubillah min dzalik, gampang sekali dia keluarkan hartanya di jalan syaitan, sulit sekali dia keluarkan harta di jalan Allah. Ingat, harta terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah manakala harta itu kita infakkan, kita sedekahkan, kita gunakan untuk ibadah. Harta milik kita kalau hanya untuk senang sana, ajang sini. Harta milik syaitan, na'udzubillah min dzalik, kalau digunakan untuk maksiat dan dosa. Kemudian yang ketiga, siapa yang sholatnya benar, seperti dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-9 ayat yang ke-45, aqimi sholat, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Siapa yang sholatnya benar apa? Dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka kalau ada di antara kita masih ada yang suka melakukan na'udzubillah min dzalik kemaksiatan, segera hentikan, tobatan nasuha, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua yang buruk-buruk, tinggalkan kebiasaan yang tidak baik, tapi lakukanlah hal-hal yang menjadikan Allah cinta, ridha kepada kita. Kemudian yang keempat, indikasi salat yang benar, ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, nah macam mana tanda-tanda orang itu salatnya baik dan benar? Maka dijawab, coba kamu perhatikan, jika sholatnya benar itu yang gimana? Manakala perilakunya, akhlaknya baik, itu adalah sholatnya benar. Tapi yang perilakunya, akhlaknya buruk, berarti sholatnya belumlah benar. Maknanya orang yang sholatnya benar adalah akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sebenarnya imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang sholatnya benar, akhlaknya akan baik. Apalagi kalau hari Jumat, dia jaga betul, jangan sampai dia ngobrol, jangan sampai dia berbicara, bahkan berusaha untuk mendapatkan sop yang terdepan. Agar apa? Mendapatkan nilai sedekah seperti sedekah dengan seekor unta atau seekor sapi. Di belakangnya baru seekor, seolah-olah dia berinfak sedekah dengan seekor kambing. Di belakangnya lagi seolah-olah dia berinfak sedekah dengan seekor ayam. Di belakangnya lagi seolah-olah dia berinfak sedekah dengan sebutir telur. Dan kalau khatib sedang naik mimbar, maka tidak dicatat lagi. Jangan sampai kita rusak pahala salat kita dengan ngobrol, dengan bicara, dengan tidak fokus. Nah, inilah diantaranya 4 indikasi sholat yang benar: menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik; menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir; kemudian dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maksiat dan dosa; dan yang keempat adalah berakhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Semoga kita dapat menggapainya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas dengan ikhlas sampai tuntas, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami itu selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik solih solihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjaya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.